Halo hai, bubur sumsum dimakan buaya. Assalamualaikum semuanya. Jadi di video ini kami akan membahas mengenai kasus yang terkait dalam dunia pendidikan di era generasi Z sekarang. Si Kemal makan samyang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 IPA 1 Universitas Negeri Malang. Berikut anggota kelompok kami. Hai, saya Diasti Indrawari dari IPA 1. Saya Faik Nursaidah dari IPA 1. Halo, nama saya Heltik Zahratul Wahida dari IPA 1. Halo, saya Isnafi Zaulinuha dari IPA 1. Halo, saya Ulinuha dari IPA 1. Saya Santi Ramadhani Putri dari IPA 1. Untuk kasus yang pertama mengenai cara guru menyampaikan materi matematika kepada siswa tentang menentukan nilai rata-rata atau biasa kita sebut MEAN. Masalah yang pertama, mengapa siswa dapat mengulangi pengerjakan tanpa melihat urutan yang dilakukan oleh guru? Untuk yang kedua, metode apa saja yang dapat diterapkan dalam hal ini? Pertanyaannya, Untuk yang pemecahan kasus pertama, mengapa sih siswa dapat mengulang mengerjakan tanpa melihat urutan yang dilakukan oleh guru? Untuk jawaban kali ini, salah satu pendapat adalah guru dapat menjelaskan secara jelas dan runtun. Kemudian, guru mengkonsepsi pemahaman siswa dengan lebih dari satu contoh penyelesaian, sehingga siswa dapat menyelesaikan dengan baik. Pada kasus 1, metode yang saya terapkan yaitu yang pertama itu ada pemodelan, di mana saya selaku sebagai guru akan menunjukkan langkah-langkah yang tepat dalam mencari nilai rata-rata. Metode yang kedua yaitu melakukan pengulangan, di mana siswa melihat apa yang sudah didemonstrasikan, mereka akan diberi kesempatan untuk mencoba sendiri. Untuk metode yang ketiga yaitu penerapan, di mana siswa dapat mencari nilai rata-rata tanpa melihat urutan yang kami siapkan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa demikian? pada kasus 1. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, didapatkan beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Bu Rina. Yang pertama adalah membangun konsep dasar matematika. Peserta didik dikenalkan dengan konsep dasar matematika sehingga mereka memiliki konsep dasar matematika untuk mempelajari konsep yang lebih lanjut. Yang kedua adalah penggunaan materi yang konkret. Bu Rina dapat menggunakan media konkret untuk membantu peserta didik memvisualisasikan materi, misalnya dengan bantuan biji-bijian, koin, atau balok. Yang ketiga adalah menggunakan games atau permainan. Penggunaan games akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Contohnya seperti penggunaan papan permainan, puzzle, dan balok angka. Yang terakhir adalah menggunakan aplikasi edukatif. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, maka peserta didik akan memiliki kemampuan menggunakan teknologi serta membuat suasana belajar menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Hal tersebut saya rekomendasikan karena hal tersebut sesuai dengan teori. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Pada teori ini dibagi menjadi 4 tahapan dan usia kelas 1 SD masuk ke dalam tahap operasional konkret atau dalam usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme Vygotsky. Menurut teori ini, belajar merupakan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Ketika peserta didik mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan alat indera untuk menangkap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan langkah belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda
Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, 1. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Pertanyaannya, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertama, dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Made merupakan hal yang sudah tepat, karena dengan pertimbangan latar belakang siswa yang berbeda. Jika Made membahas tentang gedung pencakar langit, maka saat membuat paragraf deskripsi, siswa perlu berangan-angan untuk menuliskan atau menggambarkan kalimat yang sesuai dengan hal itu. Kedua, lingkungan sekitar. Pada kasus Made, materi yang diajarkan tentang pantai dan makanan khas Bali, sehingga sangat relevan dengan keadaan lingkungan dan budaya peserta didik yang berasal dari Bali, serta akan membuat peserta didik lebih tertarik dan merasa familiar dengan materi pelajaran karena dapat dipastikan siswa memahami dan pernah ke pantai dan mengerti apa saja makanan khas Bali. Ketiga, etnis dan budaya. Dengan mengaitkan pembelajaran dan kebudayaan lingkungan peserta didik, maka akan meningkatkan keaktifan mereka dalam proses pembelajaran, dan peserta didik dimungkinkan akan lebih bersemangat juga lebih interaktif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa mudah dalam membuat teks deskripsi karena sudah sesuai dengan pengetahuan siswa.